Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Galbi dengan nomor NPM 2451012024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemakaian 1 bulan kasir pintar pada UMKM. Nah, UMKM yang saya pakai di sini adalah UMKM bernama Warung Umi. Jadi, UMKM Warung Umi ini adalah usaha kecil yang fokus untuk berjualan cireng. Awalnya memang Umi hanya berjualan cireng, namun sekarang telah menambah menu juga menjual risol. Nah, kenapa saya memilih Warung Umi ini? Karena sebelumnya Warung Umi ini semua pencatatannya hanya secara manual, ditulis di buku tulis, mulai dari uang masuk, stok bahan, sampai catatan harian, hanya ditulis di buku tulis saja. Tapi cara ini sering Umi keluhkan kepada kami, pelanggannya, bahwa catatan Umi itu sering terlupa, sering hilang juga. Alhasil saya memperkenalkan kepada Warung Umi untuk memakai dan mencoba kasir pintar ini agar semua transaksi, semua catatan dapat tersimpan dengan rapi dan praktis. Setelah saya mencoba bernegosiasi dengan Umi akhirnya mau untuk memakai dan mencoba kasir pintar ini selama 1 bulan. Dan ini adalah hasil yang saya dapatkan dari masa percobaan tersebut. Yang pertama, dapat kita lihat ada laporan penjualan. Jadi, menu cireng dan risol sama harganya yaitu Rp2.000. Namun, dalam laporan penjualan ini memang cireng menjadi menu yang utama, sebagaimana Umi yang pertama berjualan cireng, lalu menambah menjadi risol dan cireng juga. Nah, di laporan penjualan ini dapat kita lihat bahwa cireng tetap menjadi menu yang paling diminati, walaupun persentasenya tidak jauh berbeda. Selanjutnya, laporan pengunjung. Nah, rata-rata pengunjung per hari kurang lebih 15 orang. Tapi transaksinya bisa mencapai 15-20 orang kurang lebih. Rata-rata per pengunjung biasanya membeli 1-2 item atau bisa kembali lagi dan membeli ulang. Lalu jadi dapat disimpulkan bahwa total pengunjung per bulan Jadi dapat disimpulkan bahwa total pengunjung per bulan atau selama 30 hari kurang lebih 300-500 orang. Nah, dari kasir pintar ini dapat kita analisis pula kapan sih jam-jam ramai transaksi berjalan. Nah, jam-jam ramai itu sekitar jam 12 sampai jam 2 siang atau sehabis asar sampai jam 5 sore. Bahkan bisa juga dari habis asar sampai kurang lebih mau maghrib. Karena jam-jam tersebut adalah jam-jam pulang sekolah, jam-jam istirahat, dan jam-jamnya pulang mahasiswa. Kemudian ada laporan laba rugi. Di sini total pemasukannya adalah mencapai 2.400.000, yang berarti secara keseluruhan modal dan keuntungan produk. Lalu kemudian ada total pengeluaran sekitar 540.000 adalah modal dan juga HPP per produk. Kemudian pengeluaran lain-lainnya kurang lebih 295.000 seperti minyak dan bungkus plastik juga lain-lainnya. Nah, dapat disimpulkan dari total pemasukan, total pengeluaran dan pengeluaran lain, laba bersih adalah kurang lebih 1.560.000. Laba bersih ini sudah dikurangi modal dan biaya harian. Selanjutnya ada analisis keuangan. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya dari total pemasukan, total pengeluaran, dan laba bersih yang telah dilaporkan sebelumnya, usaha Warung Umi ini memperoleh keuntungan
keuntungan bersih kurang lebih 65% dari total pemasukan, yaitu sekitar 1.565.000. Kemudian pengelolaan modal dan biaya operasional juga lebih efisien karena sebagian pemasukan menjadi laba bersih. Kemudian juga produk utama yaitu cireng laku stabil walaupun sudah menambah menu yaitu menu risol, tapi tetap menjadi menu yang utama. Kemudian menurut saya, dari analisis laporan-laporan tersebut, usaha ini menguntungkan dan berpotensi berkembang dengan strategi promosi dan variasi menu yang tepat. Nah, saran yang bisa saya berikan kepada UMKM Warung Umi ini adalah UMKM Warung Umi dapat menggunakan lebih lanjut penggunaan kasir pintar ini karena pencatatan semua sudah include ke dalam kasir pintar ini. Alhasil, owner yaitu Umi tidak perlu mencatat secara manual lagi karena telah include ke dalam kasir pintar ini. Hanya perlu menambah stok untuk setiap harinya. Karena dengan penggunaan kasir pintar ini, Umi jadi bisa menganalisis kapan jam-jam ramai yang Umi bisa menambah stok lebih banyak pada jam-jam ramai tersebut. Kemudian, Umi bisa meminta pendapat pelanggan untuk menambah menu yang sekiranya akan berpotensi terjual laku seperti cireng dan risol. Kemudian, hubungan antara kasir pintar dengan AI prediksi adalah kasir pintar ini kan berfungsi sebagai pencatatan keseluruhan. Nah, data dari aplikasi ini bisa digunakan AI untuk menganalisis seperti jam-jam ramai tersebut agar Umi bisa menambah stok pada jam-jam rawan tersebut. Jadi, pada jam-jam ramai tersebut, Umi dapat memprediksi bahwa harus menyiapkan stok lebih banyak, juga lebih standby untuk melayani pelanggan. Alhasil, kasir pintar dapat membuat warung Umi ini lebih efisien dan efektif. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.